Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devano Farul Marino dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 2408 2010 264. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas untuk absensi saya yang terlambat. Dan di sini saya akan mempresentasikan untuk subbab 3.5 proses penelitian dari buku subbab 1.5 proses penelitian dan dilanjutkan dengan bab 2 di identifikasi masalah dari bukunya Profesor Zainal Hasibun yang sudah saya rangkum. Dan untuk pertama yaitu 3.5 proses penelitian. Untuk meningkatkan kualitas keilmuan diperlukan kegiatan penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan melalui suatu proses yang sistematis agar dapat menghasilkan keputusan yang riset yang optimal. Dan proses ini dikenal sebagai scientific inquiry. Terdapat beberapa alasan mengapa scientific inquiry perlu dipelajari, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan sehingga pendapat yang disampaikan memiliki dasar yang ilmiah sehingga bisa dipahami oleh beberapa orang dan kelompok. Dan yang kedua, memberikan penjelasan yang lebih lengkap, mendalam dan komprehensif terhadap suatu masalah. Dan yang ketiga yaitu membentuk sikap ilmiah dan berbudaya karena setiap pernyataan didasarkan pada fakta yang berlaku. Dan untuk yang keempat yaitu menghasilkan pengetahuan dan ide baru yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu. Scientific inquiry memiliki beberapa karakteristik dasar yaitu diantaranya yaitu 1. Berdasarkan fakta. Penelitian harus berlandaskan pada data dan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Yang kedua, bersifat objektif. Penelitian dilakukan secara jelas dan terbuka sehingga dapat diuji dan diulang oleh peneliti lain pada kondisi yang sama. Dan untuk yang ketiga yaitu dapat dianalisis. Dan untuk pengertian dapat dianalisis yaitu penelitian menggunakan proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah serta menentukan metode pemecahan yang sesuai dengan metodologi penelitian. Dan untuk yang keempat yaitu bersifat kuantitatif. Mengapa? Karena hasil penelitian dapat diukur dan dianalisis secara ilmiah sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat rasional dan didukung oleh bukti yang kuat agar mudah dipahami oleh khalayak masyarakat. Yang kelima yaitu berpikir deduktif hipotesis. Pola pikir deduktif dimulai dari teori atau konsep yang bersifat umum, kemudian diarahkan pada kesimpulan yang lebih khusus. Dalam penelitian, pola ini digunakan merumuskan dan menguji hipotesis berdasarkan empiris. Dan untuk yang keenam yaitu berpikir induktif generalisasi. Pola pikir induktif dimulai dari data atau fakta khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian, terutama dalam pengambilan sampel dengan kesimpulan yang berlaku sesuai ruang lingkup penelitian dan bersifat konsisten jika diulang. Dan untuk itulah tahapan-tahapan scientific inquiry yang berdasarkan dengan karakteristik dasar. Dan untuk selanjutnya yaitu output tahapan scientific inquiry. Yang pertama yaitu penetapan permasalahan, state general problem. Ungkapan sesuatu secara umum, ide. Bila kita ingin melakukan kegiatan penelitian ilmiah, maka mulailah dengan menetapkan masalah yang ingin kita angkat dalam suatu penelitian. Kenapa? Karena biar penelitian mudah diambil maknanya dan masalah semakin terangkat.
Untuk penetapan permasalahan berisikan pernyataan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang akan diamati. Misalnya, bagaimana mengatasi pertumbuhan jumlah manusia di dunia yang berlangsung secara eksponensial. Pada perumusan permasalahan, harus ada statement yang dihancurkan sebagai general problemnya. Kita juga mempelajari scientific reasoning agar kita bisa lebih memahami dan memanfaatkan informasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini diberikan beberapa contoh pernyataan yang memerlukan jawaban secara ilmiah atau riset. Dan untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, riset pertanyaan dari ilmiah, benarkah alam ini terus mengalami perkembangan atau expanding? Untuk yang pertanyaan kedua yaitu, apakah krisis energi benar-benar terjadi? Dan untuk pertanyaan ketiga yaitu, apakah merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru? Nah, semua pernyataan di atas dapat dijawab dengan melakukan penelitian untuk memberikan jawaban dan fakta-fakta yang didukung oleh teori dan data-data yang akurat, serta dapat dipercaya kebenarannya. Oke. Dan untuk yang kedua, pencarian literatur atau conduct literature search. Untuk mendukung ide yang kita dapatkan, kita mesti mencari literatur yang terkait dengan ide, baik berupa buku, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Bahan-bahan yang kita dapatkan dari literatur ini berupa posisi relatif dari topik, ide, atau problem yang diteliti dan digambarkan dalam suatu kerangka penelitian, di mana nantinya kerangka tersebut akan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan knowledge. Dan pada tahapan ini, peneliti melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Mengapa? Untuk tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti, sehingga yang meneliti bersifat teoritis dan realistis. Teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Daftar literatur yang dikumpulkan harus terkait dengan permasalahan. Literatur tersebut berupa berbagai teori, teknik, metode, temuan-temuan lainnya yang pernah digunakan oleh orang lain untuk mengatasi atau menjawab permasalahan di atas. Selain itu, dalam mencari literatur perlu dilakukan analisa terhadap kelemahan, kelebihan, persamaan, perbedaan dari berbagai teori, teknik, metode dari hasil rangkuman dan ringkasan dari literatur tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Setelah semua bahan terkumpul, daftarkan atau cantumkan semua literatur yang terkait dengan masalah dan buat listnya pada bagian daftar pustaka. Dan itulah untuk pencarian literatur, conduct literature search. Dan kita akan ke selanjutnya, yaitu yang ketiga, merancang masalah yang lebih spesifik atau yang disebut state specific problem. Uraikan permasalahan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke masalah yang lebih khusus atau spesifik. Misalnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan alam terus mengalami perkembangan. Nah, yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah manusia. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa yang membuat SI dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dan untuk yang keempat, dengan statement permasalahan di atas, banyak hal yang dapat kita uraikan untuk menjawab problem statementnya. Dan itulah rancangan masalah yang lebih spesifik dari uraian umum ke masalah yang lebih khusus. Dan yang keempat yaitu membuat desain penelitian atau yang disebut dengan desain metodologi.
Desain penelitian berisikan pengetahuan, algoritma, metode, produk atau sistem, model dan lain sebagainya. Dalam melakukan penelitian, salah satu hal yang penting adalah membuat desain penelitian secara garis besar. Ada dua macam tipe desain, yaitu desain ex post facto dan desain eksperimental. Faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini adalah pada desain ex post facto tidak terjadi manipulasi variabel bebas, sedang pada desain yang eksperimental terdapat manipulasi variabel bebas. Nah, kenapa sih? Dan tujuan utama penggunaan desain yang ex post facto ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif, sedangkan desain eksperimental bersifat explanatory atau yang dimaksud dengan sebab akibat. Nah, untuk mencari jawaban dari spesifik problem tersebut, maka terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan, antara lain adalah dengan melakukan setting eksperimen. Selain itu, juga harus dicari instrumen apa yang akan digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. Tentukan objek dan variabel yang akan diatur dengan jelas dan tepat. Dan ketiga, list langkah-langkah apa saja yang digunakan dalam menjawab masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Gunakan berbagai macam teknik seperti tools, instrumen, dan sebagainya yang tepat untuk setiap tahapan. Tahapan tersebut merupakan bagian metodologi yang nantinya akan dapat membedakan antara metodologi yang satu dan metodologi yang lainnya. Nah, bila kita ingin melakukan penelitian, maka objek yang diteliti harus jelas. Ada kalanya pada saat melakukan penelitian, peneliti belum mengetahui apa dan siapa yang menjadi objeknya. Contoh, bila kita ingin membangun dan mengetahui sistem informasi bagi tenaga eksekutif, tetapi yang diinterview bukan tenaga eksekutif, melainkan tenaga pendukung. Hal ini berarti objeknya tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang ingin diteliti. Begitu juga dengan penetapan variabel yang juga harus jelas. Variabel merupakan sesuatu yang berubah-ubah, di mana kinerjanya sebagai baseline, di mana dalam variabel ada ketetapan waktu, budget, tenaga yang diperlukan untuk mengukur maupun memproses sesuatu variabel. Pengukurannya bisa dilakukan dengan timer, simple numerik untuk mengukur kinerja, budget, dan lain sebagainya. Variabel ini erat kaitannya dengan validitas dan reliabilitas dari data yang dikumpulkan. Oke. Yang kelima yaitu pengumpulan data atau gather data. Data ada bermacam-macam. Data yang didapatkan dalam penelitian tidak hanya berupa angka-angka saja. Secara umum, terdapat dua macam data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Namun ada juga data yang didapatkan dengan menggabungkan atau mengkombinasikan kedua data tersebut. Kumpulan data-data dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Setiap penelitian harus ada kuantitatif, data kualitatif, serta dan kombinasi. Bila perlu susun kategorisasikan data berdasarkan waktu, produktivitas, divisi, dan sebagainya. Banyak pilihan atau cara untuk menginterpretasikan dan menganalisis data. Analisis data dipilih sesuai dengan data yang kita dapatkan. Bila sampelnya representatif, bisa digunakan uji-uji tertentu. Dan untuk keenam yaitu analisa data atau analysis data. Pengolahan data atau analisa data merupakan proses pra-analisa yang punya tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Editing data. 2. Pengembangan variabel. 3. Pengkodean data. 4. Cek kesalahan. 5. Membuat struktur data. Dan yang keenam, cek peranalisa. Dan yang terakhir yaitu komputer. Tabulasi. Interpretasikan hasil pengamatan atau hasil penelitian.
interpretasikan data yang sebelumnya melakukan penelitian dengan data sudah melakukan kegiatan. Misalnya, dalam sebuah organisasi kinerjanya meningkat. Uraikan dengan jelas alasannya. Misalnya, karena bisnisnya prosesnya sudah disederhanakan, atau karena data yang terkumpul tingkat akurasinya tinggi, dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketujuh yaitu hasil penelitian atau yang bisa disebut report results. Dalam menulis laporan penelitian atau laporan akhir, kita harus berani mengemukakan dan menuliskan apa yang kita dapatkan selama melakukan penelitian tersebut. Dengan kata lain, kita harus mampu menginterpretasikan secara objektif. Bila hasilnya tidak pasti, ada baiknya kita buat dalam bentuk statement berupa pertanyaan-pertanyaan saja. Yang perlu diingat adalah bahwa jangan pernah berbuat interpretasi penelitian secara subjektif. Misalnya, sistem ini lebih baik, tapi tidak ada baseline-nya. Karena suatu sistem bisa dikatakan baik namun belum tentu maupun meningkatkan kerja yang Anda. Tuntaskan interpretasi yang kita buat, bagaimana faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi bagi perusahaan yang menggunakan sistem informasi. Untuk membuat suatu tulisan yang memaparkan hasil penelitian, perlu didukung dengan adanya berbagai literatur serta sistematis tulisan ilmiah. Yang akan dibuat penulisan hasil laporan dibuat untuk berbagai tujuan, yang salah satunya adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dan membuat laporan hasil penelitian merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penelitian. Penulisan laporan penelitian sebaiknya mencakup langkah-langkah penulisan laporan ilmiah yang baik dan benar. Penulisan laporan sangat terkait dengan jenis dan bentuk laporan itu tersendiri. Hal tersebut terkait dengan cara penyajian laporan yang akan dibuat agar dapat dimengerti dan dipahami oleh orang yang membacanya. Contoh, hipotesis awal H kosong. Kita buat bahwa SI, sistem informasi yang akan dibangun, akan meningkatkan jumlah customer 10% dalam 1 tahun mendatang tanpa dibatasi dengan jarak. Bila jumlahnya meningkat, hal ini bisa berarti karena jumlah customer tidak terbatas pada daerah Jabodetabek saja, tapi juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia yang bisa mengakses web yang sudah kita buat. Namun, waktu kita teliti, setelah 1 tahun, ternyata kenyataan jumlah customer menurun. Interpretasinya diposting dalam pertanyaan, ada kemungkinan disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat dan juga bisa disebabkan oleh inflasi yang signifikan. Padahal, dalam penelitian ini kita tidak meneliti mengenai daya beli dan inflasi, tapi peningkatan terjadi penurunan performance dalam perusahaan. Jika kasusnya seperti itu, ada baiknya dalam saran yang dibuat ditampilkan juga dijabarkan bahwa selain faktor-faktor internal, faktor-faktor eksternal juga perlu mendapat prihatin. Dan untuk kesimpulannya dari berbagai output tahapan scientific inquiry, yaitu penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua laporan hasil penelitian dilakukan. Setiap kesimpulan yang dibuat oleh peneliti didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan. Nah, jadi itu kalau semua hasil laporan yang didapatkan itu berisi dari data-data yang langkah-langkah tadi sesuai urutan science query tadi. Kesimpulan yang diambil harus berupa jawaban dari permasalahan. Untuk membuat kesimpulan, review kembali kelemahan-kelemahan yang ada dalam penelitian serta jelaskan kenapa kelemahan itu bisa terjadi dan berikan solusi untuk memperbaikinya. Rangkum isi kesimpulan dengan tidak merumuskan kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum dan hindari kata-kata yang dapat menimbulkan keraguan-raguan seperti kiranya, mungkin, dan lain sebagainya. Yang terpenting dari bab ini adalah utarakan future research agar orang lain dapat melanjutkan penelitian ini pada penelitian berikutnya. Dan untuk selanjutnya yaitu model riset lainnya.
Selain model umum, penelitian juga punya model riset dan dilakukan berbagai tahapan berikut, yaitu yang pertama, menetapkan permasalahan, yang kedua, menyusun kerangka atau pola pikir, yang ketiga, membuat pernyataan yang dapat diuji kebenarannya, nomor 4, merumuskan hipotesis, nomor 5, menguji hipotesis, dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Kategori tipe penelitian. Nomor 1, kategori berdasarkan tujuan atau categorized by purpose. Penelitian mendasar basic research biasanya terdapat pada ilmu biologi kimia murni dan juga pada computer science, misalnya formal methods dan computational logic. Riset terapan, applied research, di mana biasanya penelitian ini dilakukan dengan mengambil permasalahan yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Namun walaupun begitu, penelitian atau riset terapan ini memiliki nilai yang sama dengan riset dasar karena peneliti harus memiliki pengetahuan dasar dalam membangun kuesioner maupun faktor-faktor apa yang akan ditanyakan dan juga harus memiliki dasar dalam mengolah data secara statistik. Untuk yang kedua yaitu evaluasi riset atau evaluation research, merupakan penelitian yang sifatnya comparative study dengan melihat pada sebuah kasus dalam suatu perusahaan dan membandingkan kasus tersebut dengan perusahaan lainnya berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ada. Dan untuk yang keempat yaitu research and development atau R&D, adalah suatu penelitian di mana alat yang telah kita buat diuji cobakan dan dilihat di tingkat keefektifannya. Dan untuk yang terakhir yaitu action research atau WHO, artinya kita melakukannya, misalnya kita ikut langsung sebagai sukarelawan untuk membantu korban banjir, di mana kita bisa berkomunikasi langsung dengan para korban banjir untuk mengetahui keluhan-keluhan yang mereka alami. Dan untuk yang kedua yaitu kategori berdasarkan waktu atau categorized by time. Cross-sectional research yaitu ada time seriesnya. Misalnya terdapat kejadian tahun lalu dan tahun sekarang. Longitudinal research yaitu riset yang dibangun berdasarkan historical data yang diolah dengan computer science, misalnya pola hujan, panen, dan sebagainya. Dan untuk yang ketiga yaitu kategori berdasarkan metode atau categories by method. Riset kuantitatif riset. Deskriptif riset deskriptif, meneliti secara deskriptif boleh saja dilakukan asal penuh dengan interpretasi dan kontribusi. Misalnya kita ingin melihat bagaimana pemanfaatan IT di berbagai organisasi. Contohnya itu. Dan untuk selanjutnya yaitu riset correlational research, yaitu peneliti yang dilakukan belum tentu sebab akibat, bisa saja diakibatkan oleh adanya suatu faktor kebetulan atau accident. Contohnya bila kinerja meningkat belum tentu berkorelasi positif dengan meningkatnya sistem IT. Masih diperlukan adanya suatu analisa dan tambahan lainnya. Dan untuk yang keempat yaitu causal comparative research, di mana terdapat hubungan sebab akibat. Experiment research yaitu penelitian yang diberikan perlakukan treatment. Misalnya pada hipotesis awal kita katakan bahwa mahasiswa MTI yang sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian pada semester 2 lebih banyak yang lulus tepat waktu daripada mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian di semester 3. Dan yang keempat yaitu single subject research, yaitu penelitian yang meneliti atau mengamati objek yang sama secara terus-menerus. Riset kualitatif atau qualitative research. Narrative research misalnya bagaimana kita mengcapture berbagai pendapat IT manager berbagai perusahaan, begitu berupa peran, kontribusi, dan keluhan-keluhan mereka. Dan untuk selanjutnya itu anthropographic research. Secara umum
Dan yang kedua, anthropometric research. Pertanyaan secara umum, scientific reasoning dapat dipelajari melalui dua cara, yaitu satu, mempelajari penemuan ilmiah, misalnya law of gravitation. Dan yang kedua adalah natural selection. Yang ketiga adalah law of inheritance. Dan untuk yang kedua, melakukan penelitian dan menulis laporan penelitian. Laporan penelitian yang bersifat teknis spesifik dan hanya bisa dibaca oleh orang yang mendalam ilmu tersebut. Laporan penelitian dalam versi populer dapat dibaca oleh orang banyak, membuat ringkasan. Berikut ini adalah beberapa taktik yang digunakan untuk mempelajari scientific reasoning, yaitu 1. Dapatkan idenya secara umum. 2. Baca secara aktif. 3. Lakukan kritik. 4. Formulasikan secara eksplisit pertanyaan untuk bagian yang kurang dipahami. 5. Gunakan contoh-contoh yang diberikan. 6. Kerjakan latihan-latihan yang diberikan. Dan yang ketujuh yaitu lakukan latihan secara berkala. Dalam mempelajari scientific reasoning, pernyataan menjadi basis unit dari bahasa setiap pernyataan, punya nilai salah atau benar. Scientific reasoning merupakan alat bagi setiap orang untuk menentukan apakah suatu statement itu benar, true atau salah, false. Untuk menentukan apakah suatu statement itu benar atau salah, maka digunakan teori korespondensi. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila pernyataan tersebut berkorespondensi dengan kenyataan yang sebenarnya. Misalnya, merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru. Perlu adanya pembuktian yang bersifat autentik untuk mendapatkan statement yang kita buat. Dan dilanjut dengan bab 2, identifikasi dan permasalahan. Penelitian biasanya dilakukan menjawab pertanyaan yang belum dapat dijawab oleh seorang peneliti. Untuk melihat tujuan dan sasaran peneliti, maka dilakukanlah identifikasi masalah berdasarkan beberapa kontribusi yang diberikan oleh peneliti tersebut dan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Salah satu langkah awal untuk memulai penelitian, kita harus merumuskan masalah yang akan diteliti. Tahapan ini merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian karena semua jalannya penelitian akan dituntun oleh perumusan masalah. Sebagaimana permasalahan yang jelas, penelitian tidak akan dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Perumusan masalah ini bertujuan untuk mencari sesuatu dalam kerangka perumusan akademis seseorang dan berkeinginan tahuan seseorang akan hal yang baru untuk memecahkan berbagai masalah dan memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya, untuk memenuhi keinginan nasional yang menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Setelah menetapkan berbagai aspek masalah yang dihadapi, kita mulai menyusun informasi mengenai masalah yang dijawab suatu permasalahan. Pencarian tersebut mengapa penelitian dilakukan sasaran penelitian maupun pikiran penggunaan dan dampak hasil penelitian. Dengan identifikasi yang jelas, peneliti akan mengetahui variabel yang akan diukur dan apakah ada alat-alat untuk mengukur variabel tersebut. Penentuan permasalahan atau identifikasi masalah secara jelas dan sederhana bertujuan untuk mentransformasikan topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola atau manageable. Dalam artian disesuaikan dengan kemampuan peneliti dan batasan-batasan sumber daya yang ada. Tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian. Pencarian masalah yang akan dikaji dapat bersumber dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di lapangan. Berdasarkan pengalaman pribadi, penemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lokakarya, permasalahan yang ingin dikaji sebaiknya diuraikan mulai dari permasalahan secara umum hingga akhirnya terbentuk suatu masalah yang lebih khusus dan spesifik. Contoh ini adalah contoh-contoh fenomena yang ada di teori maupun eksperimen. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab sebagai berikut. Proses bisnis apa saja yang diperlukan pada DIV CCS Operation Indosat dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi keaktifan kegiatan layanannya.
2. Model proses bisnis, fungsi customer interface, manajemen yang bagaimana dilakukan Indosat untuk meningkatkan SLA di Dev CS Conversation. Seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indosat pasca pembentukan proses bisnis tersebut? Itu adalah contoh-contoh dari pertanyaan penelitian yang ingin dijawab pertanyaan penelitian. Kita loncat di permasalahan yang baik. Yang baik memiliki 3 ciri utama, yaitu 1. Mempunyai nilai penelitian. Arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain. Yang kedua adalah visible, artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan, tersedianya data dan metode memecahkan masalah. Dan ketiga itu sesuai dengan kualifikasi peneliti, artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik bagi si peneliti serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Problem atau permasalahan yang dikemukakan sebagai masalah bisa juga dikemukakan sebagai hipotesa. Apapun bentuknya, bagian ini implikasi persoalan penting untuk mencari masalah dan mengembangkan problematik tertentu. Jika dikemukakan secara sederhana, sumber masalah yang dapat dijadikan sebagai topik research adalah 1. Penelitian observasi. 2. Diskusi-diskusi. Dan ketiga, dosen-dosen atau ahli riset. Dan keempat, bibliografi. Keempat sumber di atas merupakan sumber-sumber yang penting untuk memperoleh dan menetapkan problem yang disebabkan oleh masalah. 2. Langkah-langkah masalah yang telah ditemukan dan diidentifikasi belum menjadi suatu jaminan bahwa masalah yang ditemukan layak untuk diteliti. Ada kalanya dirumuskan atau diidentifikasi, diantaranya harus dilihat lagi apakah rumus masalah tersebut layak apabila dibanding dari segi objektif maupun bila dilihat dari penelitiannya. Dan untuk masalah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu dengan bacaan, buku, jurnal, tesis, dan lain sebagainya. Pengamatan di lapangan berdasarkan pengalaman pribadi, seminar, dan lokakarya, diskusi lain, dan lain sebagainya. Selain itu juga diperhatikan dalam permasalahan tersebut nantinya akan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Bila dia lihat dengan penelitian yang akan dilakukan, baik berupa kelayakan waktu atau lama penelitian, besarnya biaya yang akan dikeluarkan, serta ada atau tidak sarannya dari prasarana pendukung, teori pendukung, dan lain sebagainya. Permasalahan yang baik akan memberikan nilai kontribusi bagi kehidupan manusia. Permasalahan yang baik harus dapat dipecahkan atau dicari jawabannya melalui data yang telah dikumpulkan dan dibantu dengan metode pemecahan masalah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan kesalahan yang menafsir keadaan yang sedang diteliti. Masalah yang diangkat merupakan dasar untuk mengajukan teori dan hipotesis, pencarian dan pengumpulan data, serta pemilihan metode analisis dan penarikan kesimpulan. Terdapat 4 langkah penting yang harus dilakukan dalam membuat suatu permasalahan masalah, yaitu: langkah pertama, tentukan fokus penelitian. Langkah 2, cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut, yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Langkah ketiga, yaitu diantara faktor-faktor yang terkait ada ajakan pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah. Kemudian tetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Langkah keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. 2.3 Contoh perumusan masalah. Dalam melakukan penelitian perlu dilakukan penentuan permasalahan atau identifikasi masalah secara jelas dan sederhana. Identifikasi masalah bertujuan untuk mentransformasikan topik agar bisa dikelola, manageable, dalam artian sesuaikan dan dengan kemampuan peneliti dan batasan-batasan sumber daya yang ada. Tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dilaksanakan karena perumusan masalah tersebut dari sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Dan berikut merupakan contoh problem statement penelitian dalam bidang TI. Kita lanjut ke 2.4 hipotesis penelitian. Untuk memulai penelitian biasanya selalu dimulai dengan menetapkan permasalahan, perumusan permasalahan,
Perumusan masalah dapat dilakukan dengan pembuatan model hipotesis. Hipotesis merupakan salah satu bentuk konkret dari perumusan masalah karena ujung dari setiap permasalahan adalah adanya hipotesis yang akan kita buktikan. Dengan adanya hipotesis, pelaksanaan penelitian diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Pada umumnya hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menguraikan hubungan sebab akibat dengan variabel bebas yang diteliti. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti kebenarannya. Hipotesis merupakan jawaban teoritis, jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dan dengan dukungan data-data. Dalam merangkum sebuah hipotesis, peneliti biasanya mencoba dengan membandingkan antara teori dengan data yang ada. Untuk merangkum hipotesis tersebut, maka peneliti harus memperjelas bagian masalah yang akan terjadi serta melakukan verifikasi hubungan yang terjadi antara masalah dan bukti-bukti masalah di setiap kasus. Proses ini diarahkan pada pengambilan hipotesis yang dapat diuji. Hipotesis yang dirumuskan biasanya diambil berdasarkan kumpulan teori yang sesuai dengan topik penelitian serta hasil dari penelitian terdahulu. Hipotesis tersebut bisa berupa hypothetical statement, misalnya IT investment meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu juga ada statistical hypothesis, misalnya HU, rata-rata pengunjung sebelum dan sesudahnya sama-sama rata-rata jumlah customer sebelum dan sesudahnya. Merumuskan hipotesis harus kuat, dasarnya harus riset problem, scope of the research, dan tujuannya bila rumusan hipotesis sudah kuat, seperti apa yang kita diuraikan dalam laporan kita terutama pada bab 4 dan bab 5, maka kesimpulan yang akan diambil berdasarkan hipotesis data-data dari penelitian, yaitu semuanya berdasarkan sekuat apa kita menetapkan problem. Hipotesis mempunyai peranan memberikan arah dan tujuan pelaksanaan penelitian dan memandu ke arah penyelesaiannya secara lebih efisien. Hipotesis yang baik akan menghindarkan penelitian tanpa tujuan dan pengumpulan data yang tidak relevan. Perlu diingat juga bahwa tidak semua penelitian memerlukan hipotesa. Misalnya pada penelitian yang bersifat deskriptif dan eksploratif dan penelitian yang bersifat kuantitatif. Manfaat penggunaan hipotesis antara lain yaitu yang pertama, untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dan yang kedua yaitu untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji kebenarannya. Dan untuk yang ketiga yaitu untuk membantu dalam memilih metode analisa data. Metodologi penelitian 37. Sebagaimana pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan. Hipotesa ada 3 macam, yaitu hipotesa penelitian merupakan hipotesa yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Hipotesa operasional merupakan hipotesa yang dinyatakan dalam bentuk hipotesa 0 HU dan hipotesa 1 HI. Sedangkan hipotesa statistik merupakan hipotesa yang berupa angka-angka statistik yang sesuai dengan metode dan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Hipotesa yang sudah dirumuskan kemudian harus diuji kebenarannya. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan apa HU dan HI yang akan diterima. Sekian dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.